Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya nih semua? Alhamdulillah, Bapak harapkan dengan baiknya kalian, dengan sehatnya kalian, proses belajar hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Sebelum kita memulai aktivitas kegiatan kita hari ini, Bapak harapkan dan lebih baiknya diawali dengan doa. Kepada ketua kelas, Bapak persilahkan pimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Tekan gong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak lanjut untuk absensi kalian, Bapak ingin ingatkan kesiapan dan kesepakatan kelas kita. Pertama, kerapian. Bapak harapkan semua pakaiannya sudah rapi nih untuk siswa-siswi sekalian. Rapi? Ya. Yang kedua, untuk kebersihan. Bapak harapkan tidak ada lagi sampah yang ada di sekitar kita atau di dalam kelas. Dah pasti tidak ada sampah? Dah, terima kasih karena sudah ingat dengan kesepakatan kelas kita. Dah, Bapak lanjut ya, absen ya. Aidil Setiawan. Aidila Puspita Anjani. Pura Firanika. Cahyo Alvin Dian Atmoko. Kalista Safalen Anastasia. Dela Aulia Fitra Pratiwi. Zuhralinka Oktiasa. Berarti hadir semua ya. Dah, Bapak harapkan semuanya bisa berdiri karena kita akan menyanyikan lagu nasional. Berdiri semuanya. Dah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Di dalam pengalaman kehidupan sehari-hari, siapa yang bisa jelaskan kenapa kaki ayam dapat terperosok lebih dalam ke dalam lumpur dibanding kaki bebek? Siapa bisa jawab? Ya, silakan Zuralinka. Nah, karena kaki bebek ada selaput dan kaki ayam tidak ada selaput. Jika ada selaput, maka coba kalian bandingkan mana luas permukaan kaki ayam atau kaki bebek. Nah, kaki bebek. Dah, tepuk tangan untuk Zuralinka. Terima kasih Zura. Selanjutnya ini yang kedua. Bapak juga mau tanya nih. Saat kaki kita secara tidak sengaja terinjak oleh dua sepatu yang berbeda, yaitu sepatu hak tinggi dan hak datar. Hak tinggi ini high heels ya. Dan hak datar kayak sepatu kita nih, hak datar. Mana yang akan terasa lebih sakit? Kira-kira kalau terinjak mana nih yang akan lebih sakit? Siapa bisa jawab? Atau ya, coba Yasmin. Hak tinggi. Kenapa lebih sakit hak tinggi, Yasmin? Karena bagian bawahnya runcing. Sekarang kalau jika bagian bawahnya runcing itu dibandingkan dengan luas permukaannya lagi, mana lebih luas permukaan hak tinggi atau hak datar? Hak datar. Dah, berarti jawabannya benar adalah hak tinggi. Dah, terima kasih untuk Yasmin. Tepuk tangan untuk Yasmin. Bapak sampaikan ke hadapan kalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, mendeskripsikan pengaruh gaya atau berat benda pada tekanan yang dihasilkan zat padat. 2. Menjelaskan akibat luas permukaan bidang terhadap besarnya tekanan yang
diberikan. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah ini, 2 poin yang ada di hadapan kalian. Tekanan zat itu dibagi secara umumnya 3. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan 3 pembagian tekanan zat? Ya, kepada Fiona, Bapak persilakan. Nah, dah. Terima kasih untuk Fiona. Tepuk tangan dulu untuk Fiona. Nah, tekanan zat itu terbagi 3. Yang pertama, tekanan zat padat nih. Tekanan zat. Pertama tadi dijawab oleh Fiona padat. Yang kedua, dijawabnya cair. Yang ketiga adalah gas. Jadi, tekanan zat itu terbagi 3. Pertama ini dia. Padat, cair, dan gas. Dan yang kita pelajari adalah tekanan zat padat sesuai dengan nanti ini, dengan tujuan pembelajaran nih. Zat padat. Tekanan yang terjadi pada zat padat ketika diberi gaya dorong dari atas. Tekanan zat cair. Tekanan yang terjadi di bawah permukaan air. Salah satunya dipengaruhi oleh kedalaman air itu sendiri. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk perhatikan video hadapan kita bersama. Mengenai tekanan zat padat. Pada saat musim hujan, kita sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kita hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kita gunakan? Setubut, kita akan mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal ini dapat terjadi? Apabila kita cermati, sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah, sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Coba kita perhatikan struktur dari kaki angsa dan ayam. Kita juga dapat memahami alasan angsa lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur daripada ayam. Seperti tadi pada awalnya itu, Zuralinka menjawab kaki bebek itu mempunyai selaput. Berarti luas permukaannya lebih luas daripada kaki ayam. Sesuai dengan video yang barusan kita tonton. Jadi dari video ini ada beberapa poin yang bisa diambil. Yang pertama, luas permukaan terhadap tekanan. Yang kedua adalah gaya terhadap tekanan. Nah, setelah peserta didik melihat video pembelajaran sebelumnya, video tadi ya, apakah peserta didik dapat memberi contoh atau menceritakan pengalamannya terkait dengan video sebelumnya di dalam kehidupan sehari-hari? Bapak harapkan ini yang seperti luas permukaan lah. Luas permukaan dihubungkan dengan tekanan. Kayaknya tadi ada sepatu hak tinggi ya kan? Kira-kira apa benda yang kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari punya luas permukaan kecil seperti hak tinggi, tapi jika diberi gaya dorongan dia sakit atau bisa menembus suatu benda lainnya? Kira-kira apa ya? Apa? Paku. Dah, paku apa lagi? Jarum. Dah, paku dan jarum. Kalau hal lainnya apa lagi kira-kira? Parang. Pisau bisa? Bisa. Makanya parang atau pisau itu punggungnya lebih tebal daripada mata pisau itu sendiri, ya kan? Diasah supaya lebih kecil dan lebih tajam. Jadi contohnya itu adalah paku, jarum, parang atau pisau. Buka buku paket kalian, buku pelajarannya, lalu Bapak persilakan menggunakan handphone untuk menambah informasi kalian. Kalian pelajari dulu materi tentang tekanan. Lalu catat beberapa informasi penting pada catatan kalian. Bapak ingin tahu dulu apa yang kalian temukan nanti setelah membaca tentang materi tekanan zat. Jumpa Putra. Jumpa rumusnya. Itu kan P sama dengan F per A.
Udah. Ya. Yuk, pelajari tentang tekanan zat. Udah jumpa. Coba cari itu hubungan tekanan zat dengan gaya yang diberikan. Buka buku paketnya. Ini dia. Besarnya tekanan yang dihasilkan bergantung pada besarnya dorongan gaya yang diberikan. Nah, ini hubungannya dengan gaya yang tadi, hubungan dengan luas permukaan. Udah catat itu sebagai informasi penting. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini rumusnya ya. P sama dengan F per A. A-nya luas bidang, F-nya gaya, satuannya Newton nih. P tekanan. Nanti Bapak jelaskan di depan. Nah, sekarang perhatikan dulu Bapak ke depan, biar Bapak bimbing kalian supaya lebih paham dengan apa yang kalian sudah baca, yang sudah kalian catat. Nah, perhatikan ini. Besar dorongannya, semakin besar ia ditekan, maka akan semakin kuat pula tekanan yang dirasakan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, kalau luas permukaannya itu sudah kecil, ditekan lagi lebih kuat, otomatis akan terasa sakit. Kalau itu contohnya adalah sepatu hak tinggi tadi. Nah, kaki ayam juga seperti itu. Kaki ayam kan luas permukaan kaki ayam kan kecil, ya kan? Ditekan dia di atas lumpur, otomatis akan lebih terperosok jauh ke dalam daripada kaki bebek. Dulu di buku catatan, ini contoh soalnya. Bapak beri waktu 3 menit. Yuk, catat dulu. Kira ada enggak yang udah tahu jawabannya? Coba-coba cari. Berdasarkan rumusnya, P sama dengan F per A. Perhatikan Bapak dulu ke depan. Dari soal itu, diketahui Bapak tarik ada 2 ini. Luas bidang 0,5 meter. Untuk luas bidang 0,5 meter kubik ini kira-kira apa? Kalau di pada hitungannya F atau A? A adalah ini A. Luas di bidang. Berat benda adalah F. Kenapa? Ada satuan 300 Newton. P sama dengan, masukkan rumusnya, F per A. V-nya berapa tadi? 300 Newton. Nih 0,5 kuadrat. Berapa hasilnya? Siapa bisa jawab? Berapa hasilnya? Berapa Juli? 600. Hasilnya adalah 600. Jika ada yang kurang jelas, kurang paham, atau yang perlu diulang, sampaikan ke Bapak. Biar kita ulang lagi bersama-sama supaya kalian bisa paham. Sudah selesai catatnya? Nah. Tidak ada yang ditanyakan nih sejauh ini, sudah paham? Dah. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ini Bapak mau ajak kalian ini. Ada sedikit ice breaking untuk kalian. Sebutkan warna. Ini contoh, ini warna apa nih? Oranye atau jingga. Nah, ada juga pink tadi ya. Ungu. Ini? Abu. Ini? Nah, berarti fokus semua ya. Coba pikir tadi, tapi tadi ada yang salah satu nih. Jason kayaknya ya. Diskusikan dan lakukan percobaan. Nah, ini pertanyaannya. Ini dasar pertanyaan untuk kalian diskusikan dan lakukan percobaan bersama kelompok. Nih, bagaimana hubungan antara gaya tekan benda dan luas permukaannya terhadap besar tekanannya. Dah, sekarang kalian sudah Bapak bagi dan duduk berkelompok. Dah, ingat, kalian sudah duduk berkelompok. Ini harus kalian diskusikan di kelompok dan kalian lakukan percobaan. Bapak akan nilai kalian secara penilaiannya secara 3. Sikap kalian selama belajar. Pengetahuan, cara kalian menjawab dan melakukan percobaan. Yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan adalah cara kalian presentasi hasil percobaan di hadapan Bapak ataupun di hadapan ke kelas. Jadi nanti Bapak akan jalan ke setiap kelompok, akan Bapak nilailah itu sikapnya,
pengetahuannya dan keterampilan. Ya, Bapak bagikan LKPD sambil Bapak mengecek kesiapan alat bahan yang harus dibawa. Kira-kira apa yang harus disiapkan? Plastisin dan uang logam atau uang uang. Nih, ada 5 ya. Plastisin ada, uang logam ada kan? Nih, untuk kelompok. Inilah, nih, untuk kelompok ya. Untuk pribadi 1, 2, 3, 4, 5. Plastisin uang logam ada? Dah, ayo. Ada yang kurang, ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Ada, perhatikan Bapak dulu. Percobaan itu kalian lakukan secara urutan ya, jangan ada yang dilangkaui. Ya, percobaan 1 lakukan, lalu pindah ke percobaan 2 nanti. Terus ini isi tabelnya dulu, tabelnya, ya. Kalian lakukan percobaan pertama, isi tabelnya. Lalu percobaan 2, isi tabelnya lagi ya. Ya, ingat, nanti Bapak akan nilai kalian itu secara sikap, pengetahuan dan keterampilan. Bapak akan jalan ke setiap kelompok. Dan Bapak akan bimbing kalian di dalam diskusi dan percobaan ini. Dah, silakan mulai dari sekarang. Percobaan yang harus dilakukan, percobaan pertama. Letakkan uang logam secara vertikal. Berarti kalian persiapkan dulu plastisinnya. Nih, berarti ini uang plastisin kan? 1. Jom Bapak dulu. Ini 2. Vertikal itu tegak lurus. Tegak lurus seperti apa kira-kira tegak lurus? Tegak lurus ya, tegak lurus seperti itu. Yang satu ini adalah yang horizontal lah, anggap lagi ini dulu ya. Berilah dorongan. Berarti kalau dorongan kalian tekan pakai jari ya. Mau jari ini jempol ya kan, jempol. Pada kedua uang logam dengan sama besar. Berarti sama-sama besar tekanannya. Ya sama-sama besar lah. Contoh, ini dan tekan hitungan 1 sampai 5 detik ya kan. Yang ini nanti kan tegak lurus kan. Ditekan lagi sampai 5 detik. Jadi setiap uang logam dapat tekanan 5 detik. Insya Allah nanti itu tekanannya sama tuh. Sama besar. Lalu ambil uang logam tersebut dari plastisin. Lihat mana yang lebih dalam, yang vertikal kah nanti atau yang horizontal. Silakan lakukan. Setelah itu baru kalian pindah ke percobaan kedua. Dah, jangan lupa ya isi ya tabelnya nanti di sebelah. Dah, ayo lakukan. Sini, udah selesai. Yang percobaan pertama udah. Ya. Sini dulu. Ini percobaan pertama 2 plastisin aja lah digabungkan. Kalian gabungkan 2 plastisin ini ya. Ini dia. Ini dia. Mana uang logam kalian? Ini uang logam. 1 tegak lurus. Ini lagi gabungkan aja. Ini dia, yang simpel nih. Ini kan 2 plastisin sekarang. Ini ada 2 logam. Nah, kosong ya. Ini sulap enggak. Jadi ini yang 1 tegak lurus. Tegak lurus gini aja lah. Yang 1 mendatar. Coba nopal, tekan dulu. Hitungan 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah tekan kan? Ini lagi tekan sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ambil pelan-pelan. Ambil lagi nih pelan-pelan. Kira-kira mana yang lebih dalam? Yang ini vertikal nih, tegak lurus. Coba kalian lihat pada LKPD lalu isi pada tabel 1. Nih. Kedalaman bekas uang logam vertikal mana tadi? Yang mana vertikal? Ini vertikal kan? Bandingkan dengan yang ini. Horizontal lah isi. Lanjut ke percobaan berikutnya, percobaan 2. Ini lagi. Kelompok Fitri dan teman-teman. Mana plastisinnya, Pak? Ya, yuk kita cek sama-sama ya hasil kerja untuk percobaan yang kedua. Ini dia. Ini sama-sama vertikal, sama-sama tegak lurus ya. Ini sama-sama vertikal tegak lurus. Yang 1 ditekan lebih besar ya kan. Kita hitunglah ini sampai 5 detik. Inilah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini cukup 3 detik. 1, 2, 3. Kira-kira mana yang lebih dalam? Yang 5 detik lebih dalam, yang 5 detik dibanding 3 detik. Itu artinya lebih dalam yang ditekan dengan tekanan yang lebih besar dibanding ditekan dengan tekanan yang lebih kecil. Akan lebih pada video. Lanjut ke pertanyaan nomor 1. Posisi uang logam mana yang memiliki luas permukaan lebih kecil? Kira mana? Sekarang Bapak minta
untuk tampil presentasi ke depan. Sudah bisa? Nah, jika sudah bisa dan sudah selesai, Bapak harapkan kelompok 1 silakan tampil ke depan untuk membacakan hasil pengamatan. Kelompok Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami untuk hasil percobaan kami pada level pengamatan nanti. Posisi uang logam pada kelas ini dengan posisi yang berbeda dan dari yang sama besar. Segala menggunakan logam, posisi vertikal mengarus lebih dalam ketimbang posisi horizontal mencapai lebih dalam. Jadi yang lebih dalam pada percobaan 1 adalah posisi vertikal dibanding horizontal. Das. Ada yang berbeda jawabannya? Nah, beri aplaus untuk kelompok Yasmin. Ya, kelompok Fiona silakan bacakan hasil pengamatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedalaman menghubung pada posisi dengan posisi yang sama atau vertikal dengan gaya yang berbeda. Posisi menghubung vertikal atau lurus. Kedalaman dengan gaya tekanan besar lebih dalam. Kedalaman dengan gaya tekanan kecil tidak dalam. Jadi kedalaman yang dengan gaya tekan besar ini lebih dalam daripada tekanan gaya kecil. Apakah kelompok lain semuanya sepakat? Sepakat. Nah, Bapak minta berikan aplaus kepada kelompok Fiona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bacakan kesimpulannya adalah Semakin kecil permukaan bidang, semakin besar tekanan. Semakin besar gaya, semakin besar tekanan. berarti semakin besar gaya tekan, semakin besar tekanan. Semakin kecil luas permukaan bidang, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Apa ada jawaban yang berbeda? Nah, silakan. Beri aplaus dulu untuk kelompok Dela. Ya, silakan kembali ke kursinya masing-masing. Terima kasih Dela. Satu. Ayo kelompok Fiona. Satu kan, Pak? Ya satu aja. Ini sama Cahyo udah. Ayo Fiona. Ayo Dela. Ya udah. Untuk kesimpulan pelajaran hari ini, kita lanjut nih. Pada pertanyaan ini adalah pertanyaan pada awal kalian akan melakukan percobaan. Ingat? Ya kan? Ini pertanyaan pada awalnya kalian akan melakukan percobaan, hubungan antara gaya tekan dengan luas permukaan. Nah, ini dia kesimpulan yang jawab tadi. Nih, makin besar gaya tekan, makin besar gaya tekanan yang dihasilkan. Makin kecil luas permukaan, makin besar tekanan yang dihasilkan. Berarti terjawablah pertanyaan tadi pada awal kalian akan melakukan percobaan. Nah, selanjutnya, ini Bapak ingatkan, tadi kita ada tujuan pembelajaran. 1, mendeskripsikan pengaruh gaya terhadap tekanan yang dihasilkan. Yang kedua, menjelaskan luas permukaan bidang terhadap tekanan yang diberikan. Dah, ini dia kesimpulannya. Berarti kesimpulan yang kita peroleh hari ini sesuailah dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Refleksi dulu nih, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Betul nih? Syukurlah, alhamdulillah. Apakah ada kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran hari ini? Apa ada kesulitan? Ya. Untuk pertemuan berikutnya Bapak minta kalian itu pelajari tentang tekanan zat cair. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pembelajaran tentang tekanan zat cair. Lalu apapun yang sudah dipelajari hari ini, kalian ulang kembali belajarnya di rumah. Dah, cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.